Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026. Saya Hari Lee, Gembala Sidang, dan hari ini saya akan membahas firman Tuhan yang saya beri judul The Refining Fire, api pemurnian, yang akan saya ambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kita awali dengan doa. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih karena kasih karunia anugerah-Mu yang berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Tuntun kami berjalan melangkah sesuai dengan derap langkah-Mu, sehingga kami senantiasa berada di tempat dimanapun Engkau inginkan kami berada. Karena Engkau berkata, di mana aku berada, di situ hamba-Ku berada. Terima kasih Tuhan, bantu kami untuk menjadi pelaku yang aktif dari kebenaran firman-Mu. Saat kami lakukan, kami diperdekakan. Terpuji Engkau, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga, yang akan saya bacakan untuk kita sekalian. Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 2 dan 3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Main idea-nya atau gagasan utama daripada pembahasan firman Tuhan yang berlandaskan Kisah Para Rasul 2 ayat 2-3 ini adalah Roh Kudus membawa kejelasan. Roh Kudus membawa kejelasan, bukan kekacauan. Kehadiran Tuhan adalah api pemurnian yang menyucikan dan memfokuskan, sangat kontras dengan kebisingan yang melelahkan dan kacau dari kecemasan manusia dan dari perenungan emosional. Nah, kita akan belajar terlebih dahulu sesuai dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 2-3 ini. Ada suara dari surga. Kita baca sekali lagi untuk dapat mengingatkan ayat ini. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti garis bawahi, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Di upper room itu, di ruang atas. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di dunia yang tak terbantahkan lagi, sangat bising. Sejak saat kita bangun tidur dan memeriksa ponsel kita, hingga saat kita memejamkan mata di malam hari, kita dihujani oleh kebisingan demi kebisingan yang tak henti-hentinya. Ada kebisingan notifikasi dari ponsel yang terus berbunyi, kebisingan opini dari orang-orang sekitar kita, dari kita sendiri, kebisingan kekacauan budaya, dan mungkin tak terburuk dari semuanya adalah kebisingan internal, lingkaran kecemasan, pertanyaan seperti bagaimana jika, what if, itu berdengung di telinga kita, dan perenungan mental tanpa akhir yang terus berputar di dalam teater pikiran kita ini. Banyak hal yang terpikirkan, berdengung, kecemasan, dan semuanya ribut sekali di dalam alam pikiran tersebut. Ketika kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang kedua dan ayat yang ketiga ini, mudah bagi kita untuk salah menafsirkan atau salah mengartikan manifestasi supranatural tersebut sebagai sekadar keributan biasa. Kita membaca kata-kata seperti tiupan angin keras. Jangan lupa lingkarin atau garis bawah perkataan seperti tiupan angin keras. Kalau seperti tiupan angin keras, kita mendengar bunyi tapi tidak ada angin di sana. Seperti. Dan lidah-lidah seperti nyala api. Dan pikiran modern kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sudah terbiasa dengan kekacauan, mungkin berpikir sungguh pemandangan yang kacau balau. Mungkin itu yang terpikir oleh kita waktu kita membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 2 dan 3 ini. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab suci menunjukkan kepada kita sesuatu yang sama sekali berbeda. Perhatikan teks tersebut dengan seksama. Tiba-tiba
turunlah dari langit, turunlah dari langit suatu bunyi. Apa yang turun dari langit? Suatu bunyi. Ini bukanlah hiruk-pikuk duniawi. Ini bukanlah kegaduhan tak beraturan dari kerumunan orang ataupun jeritan panik dari sebuah kota yang sedang dilanda kekacauan. Ini adalah sebuah bunyi yang tunggal dan penuh tujuan yang berasal dari Allah itu sendiri. Turun dari surga, bunyi itu. Mereka yang berkumpul di ruang atas mendengar suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Seperti tiupan angin keras. Namun hanya sebuah bunyi dan tidak ada angin yang keras dan dahsyat yang dapat merobohkan rumah ataupun pohon yang sedang bertiup. Nggak ada sesuatu seperti itu. Sebaliknya, bunyi angin tersebut yang mereka dengar memenuhi seluruh tempat dalam rumah di ruang atas di mana mereka sedang duduk. Bunyi angin itu membawa keteraturan, kehadiran, dan kepenuhan. Bukan kehancuran ataupun pengusiran. Tidak sama sekali. Tidak menimbulkan ketakutan. Seperti angin layaknya angin ribut, angin badai, angin topan yang mungkin menimbulkan ketakutan. Taufan, ya, typhoon. Terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara angin Roh Kudus dan kebisingan dunia. Angin Roh Kudus memiliki arah, memiliki tujuan dan bobot. Angin Roh Kudus bergerak untuk menggenapi kehendak Allah Bapa. Ia membawa kejelasan yang mutlak, bukan ngawur. Kebisingan dunia tidak memiliki arah, ngawur. Ia bagaikan angin ribut yang mengacaukan pikiran kita. Itu kalau kebisingan dunia. Menguras energi kita dan membuat kita merasa terkuras secara rohani maupun emosional. Saat kita merenungkan teks ini, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus ingin mengajarkan kepada kita seni pengenalan rohani. Ia ingin menunjukkan kepada kita bagaimana membedakan antara angin ilahi yang memberi kepenuhan dan kebisingan emosional yang justru menguras habis energi kita, diri kita. Ya. Ia ingin memperkenalkan kita kepada api pemurnian, the refining fire. Api yang tidak sekadar menghangatkan emosi kita, melainkan membakar habis disfungsi demi disfungsi yang ada pada kita. Menuntut pengendalian emosi kita, buah roh, serta memperlengkapi kita untuk menetapkan batasan-batasan di tengah dunia yang kacau. Nah, kita akan belajar arsitektur kecemasan versus napas Allah. Ya, untuk memahami perbedaan antara angin dan kebisingan, marilah kita menilik sebuah metafora. Kontras antara desis stasis radio dan siaran yang jernih. Pernah dengar ya? Desis stasis bunyi radio yang jika gelombang yang tidak tepat dan bunyi radio yang jika gelombang yang tepat berbunyi bersih. Kita bedakan itu. Bayangkan Anda menyalakan sebuah radio tua. Saat Anda berada di antara dua stasiun siaran, yang terdengar hanyalah white noise. Yang terdengar itu hanyalah white noise. Desiran yang kasar dan kacau. Suaranya keras, terasa mengganggu telinga. Dan jika dibiarkan menyala cukup lama, suara itu akan membuat kepala kita pening, pusing dengarnya. Kita akan menjadi kesal. Suara itu tidak menyampaikan apapun selain daripada hissing sound. Ia tidak membawa Anda kemanapun. Itulah kebisingan dari kecemasan manusia dan ruminasi mental. Ruminasi itu apa? Ruminasi adalah kondisi ketika pikiran berputar di tempat dan tidak kemana-mana, seperti hamster berputar di wheel itu, terjebak dalam lumpur masa lalu atau kabut masa depan yang tidak jelas. Ia bagaikan jeritan batin yang panik. Namun, sama sekali tidak menghasilkan momentum apapun.
Namun, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Anda menyelaraskan diri pada frekuensi yang tepat, desis statis itu pun segera lenyap. Dan sebuah suara yang jernih segera terdengar, menembusnya. Itulah angin kencang yang dahsyat dari Roh Kudus yang bersifat tertib. Sekarang mari kita pelajari, kita telusuri sumbernya. Antara kebisingan manusiawi, kecemasan itu, dan angin Roh Kudus. Kebisingan manusiawi memancarkan kebingungan dan orang tercerai-berai, terpencar belah. Sedangkan angin Roh Kudus memfokuskan dan memperjelas. Kebisingan manusia didorong oleh rasa takut dan adanya urgensi. Angin Roh Kudus didorong oleh kedamaian dan kuasa ilahi. Kebisingan manusia membuat jiwa mengalami kelelahan, sedangkan angin Roh Kudus membuat jiwa terasa damai dan penuh sukacita. Kebisingan manusia memicu reaksi emosional, sedangkan angin Roh Kudus menumbuhkan pengendalian diri spiritual. Ada buah roh di sana. Nah, ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta tersebut, para murid sedang duduk di dalam sebuah ruangan di ruang atas. Mereka telah menanti, karena Yesus katakan tunggu di sana. Mereka tidak sedang memacu diri mereka sendiri hingga jatuh ke dalam kegilaan emosional. Dipicu oleh emosional. Tidak sama sekali. Mereka menunggu, mengambil sikap posisi berdoa. Mereka berada dalam sikap ketaatan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Yesus. Angin Roh Kudus yang memenuhi ruangan itu merupakan penggenapan sebuah janji. Roh Kudus dicurahkan. Itu janjinya. Nah, emosionalisme manusiawi menyukai kekacauan. Karena kekacauan sering kali menyamar sebagai intensitas. Kita sering kali keliru menganggap kecemasan kita sebagai sebuah urgensi. Kita keliru menganggap langkah-langkah kita yang gelisah dan terburu-buru sebagai sebuah gairah. Keliru kita dalam menafsirkannya. Kita berpikir bahwa jika kita cukup merasa cemas, itu berarti kita cukup peduli. Itu pikiran kita. Namun, Allah bukanlah pencipta kekacauan. Dia adalah Allah pencipta damai sejahtera. Jangan lupakan itu. Nah, angin Roh Kudus tidak datang untuk membuat hidup kita menjadi semakin kacau dan sibuk. Tidak sama sekali. Angin itu datang untuk menyingkirkan skam dari segala kecemasan kita, agar kita dapat melihat apa yang sungguh-sungguh penting. Jika kecemasan itu disingkirkan, maka sesuatu yang penting itu dapat terlihat dengan jelas. Jika lingkungan rohani atau emosional yang sedang kita bina di dalam benak kita justru membuat kita tercerai-berai atau merasa paling tidak tercerai-berai, merasa kelelahan dan senantiasa bersikap defensif, maka kita bukanlah sedang mendengarkan angin Roh Kudus dari surga, melainkan kita sedang mendengarkan hiruk pikuk duniawi. Beda. Nah, kisah para rasul 2 ayat 3 melanjutkan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya. Jadi berbicara tentang api yang terfokus. Api adalah salah satu metafora yang paling kuat di seluruh kitab suci. Namun, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus membedakan antara dua jenis api. Yang pertama, api liar, dan yang kedua, api pemurnian. The refining fire. Ini yang kita bicarakan, api pemurnian, the refining fire. Dan api yang lain adalah api liar yang menghanguskan, yang menghancurkan. Ya. Api liar itu kacau. Ia menyebar tanpa pandang bulu, melahap segala sesuatu yang dilaluinya, dan tidak menyisakan apapun selain daripada abu hitam serta kehancuran.
Api ini dipicu oleh kondisi eksternal, kayu kering, rumput kering, angin kencang, dan ketidakpastian. Nah, beginilah wujud dari kekacauan emosional manusia itu sendiri. Ketika kita membiarkan pikiran-pikiran kita terus-menerus merenungkan rasa sakit hati, ketakutan, atau rasa tidak aman, kita sedang menyulut api liar itu. Ruminasi tadi saya katakan. Api itu melompat dari pikiran kita menuju kata-kata kita. Lalu melahap hubungan kita, kedamaian kita, dan keluarga kita. Dari mulut ini, karena tidak ada pengontrolan diri lagi, tidak ada buah roh, keluar kata-kata yang seharusnya tidak kita ucapkan, yang dapat merusak persahabatan, yang dapat merusak harga diri dari orang yang mengucapkannya. Namun api pada hari Pentakosta itu berbeda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Api itu tampak sebagai atau seperti lidah-lidah yang terbagi-bagi dan hinggap pada setiap orang dari mereka yang hadir di sana, 120 orang. Ini adalah api yang terlokalisasi pada tiap individu-individu yang hadir di sana, terfokus dan terkendali. Api itu tidak melahap rumah tersebut, tidak menimbulkan kerusakan. Api itu tidak membakar rambut para murid. Itu adalah api pemurnian dari Yahweh di dalam jiwa manusia dan hati manusia itu sendiri. Bayangkan sebuah tungku pandai besi. Sang pandai besi tidak sembarangan menyebarkan api ke segala arah. Tidak sama sekali. Ia memusatkan panasnya secara langsung pada logam yang dikerjakannya. Tujuan dari api yang intens dan terfokus itu bukanlah untuk menghancurkan emas atau besi tersebut. Sama sekali tidak. Melainkan untuk memaksa kotoran-kotoran ampas logam naik ke permukaan agar dapat disingkirkan. Itu tujuannya. Pemurnian. Nah, api pemurnian dari Roh Kudus menghadirkan fokus yang intens. Wujudnya bukanlah seperti ledakan emosional yang kacau, bukan. Melainkan seperti sebuah terobosan yang mendalam dan menyadarkan orang tersebut. Api Roh Kudus datang untuk membakar habis segala sesuatu yang tidak berguna. Api itu membakar habis kebutuhan kita akan pengakuan manusia. Membakar habis rasa sakit hati kita yang pahit. Mentalitas korban kita, playing victim, serta hasrat kita yang gelisah untuk mengendalikan narasi hidup kita sendiri. Ini dibakar habis oleh api Roh Kudus itu. Api ini menghadirkan kejelasan. Ketika api itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, hinggap pada diri kita, kita berhenti menatap kekacauan di sekeliling kita, dan kita mulai menatap kondisi hati kita sendiri. Api itu mengalihkan fokus kita dari apa yang sedang dilakukan orang lain secara keliru menuju apa yang ingin Allah perbaiki di dalam diri kita. Pribadi lepas pribadi ini, di mana lidah api tersebut hinggap. Segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah ini dibakar. Dan Allah mulai menunjukkan segala sesuatu yang membawa pertobatan kepada manusia ini. Seorang saksi tengah kobaran api itu bernama Corrie ten Boom. Tentang Corrie ten Boom ini beberapa kali kita bahas. Dan hari ini kita akan membahas lagi dari sisi yang lain sehubungan dengan refining fire ini, the refining fire atau api pemurnian ini. Untuk melihat kebenaran ini terwujud secara nyata dalam daging dan darah, kita menengok pada kehidupan seorang wanita yang bertahan hidup di tengah salah satu lingkungan yang paling kacau, kebisingan. Bising banget dan mengerikan dalam sejarah manusia. Dia adalah seorang wanita yang bernama Corrie ten Boom. Selama Perang Dunia Kedua, Corrie dan keluarganya ditangkap oleh kaum Nazi karena mereka menyembunyikan orang-orang Yahudi di rumah mereka di Belanda. Ia dan saudara perempuannya Betsy dikirim ke kamp konsentrasi Ravensbrück yang sangat kejam dan terkenal buruk. Bayangkanlah di penjara tersebut kebisingan, baik secara harfiah bising banget maupun secara psikologis. Di penjara di Ravensbrück tersebut, Ravensbrück di Jerman. Gonggongan anjing para penjaga, teriakan kejam para pengawas,
tangisan para wanita yang sedang sekarat ataupun yang sedang mengalami perlakuan kasar, kabut kebencian yang pekat, serta godaan yang terus-menerus untuk jatuh ke dalam keadaan keputusasaan mental yang mutlak dan kacau balau. Bagi kita yang tidak ada di sana, mungkin kita mengatakan, be strong in the Lord. Tapi bagi mereka yang menjalankan, tidak semudah kata-kata yang kita lontarkan keluar. Corrie ten Boom mengerti tentang hal ini. Ini adalah sebuah lingkungan yang dirancang untuk menghancurkan semangat manusia melalui kekacauan psikologis. Namun, catatan-catatan sejarah dan memoir dari Corrie ten Boom menyingkap sebuah kenyataan yang menakjubkan. Di tengah barak itu, yang penuh dengan kutu dan dikelilingi oleh kematian, Corrie dan Betsy, saudara perempuannya, tidak menyerah pada kebisingan emosional tersebut. Mereka tidak membiarkan kekacauan di lingkungan sekitar mereka mendikte suasana jiwa mereka. Banyak kutu di sana, sehingga jarang para penjaga penjara di Ravensbrück ini datang ke sel di mana Corrie ten Boom dan saudaranya Betsy berada. Sehingga mereka dengan bebas dapat melakukan Bible study. Ya. Mereka mengadakan sesi pendalaman Alkitab secara diam-diam di dalam barak dan mereka dilindungi dengan kehadiran kutu tersebut yang menyebabkan para penjaga memisahkan diri mereka untuk datang di dalam sel tersebut. Corrie menulis tentang bagaimana Roh Kudus menganugerahkan kepada mereka sebuah pengendalian emosional yang bersifat supranatural. Ketika dikelilingi oleh kekejaman, reaksi alami manusia adalah meluapkan amarah, membenci, atau jatuh ke dalam keadaan kecemasan yang membuat tubuh mereka menjadi kaku dan tidak berdaya. Namun, Corrie dan Betsy, saudara perempuannya, justru berserah dan mengikuti hembusan angin roh tersebut. Mereka menerapkan pemikiran kritis yang berlandaskan pada firman Tuhan. Betsy pernah mengucapkan kalimat yang sangat berarti kepada Corrie di tempat yang gelap tersebut, di dalam penjara di Ravensbrück tersebut. Betsy mengatakan, kita harus menceritakan kepada orang-orang apa yang telah kita pelajari di sini. Kita harus memberitahu mereka bahwa tidak ada jurang yang begitu dalam yang tidak terjangkau oleh kasih karunia Allah. Tidak ada jurang yang begitu dalam yang tidak terjangkau oleh kasih Allah. Tidak ada. Itu bukanlah bahasa yang lahir dari kebisingan emosional. Tidak sama sekali. Itu adalah bahasa dari sebuah jiwa yang telah dimurnikan oleh api Roh Kudus ini. Kami itu tidak berhasil menghancurkan mereka karena mereka membiarkan Roh Kudus membakar habis ketakutan mereka, kebingungan mereka, dan menyisakan sebuah kejelasan tujuan yang murni serta tak tergoyahkan. Nah, mereka menetapkan sebuah batasan rohani yang kokoh di sekeliling mereka. Rezim Nazi mungkin bisa mengendalikan tubuh mereka, tetapi mereka tidak dapat menyentuh pikiran ataupun roh mereka sebab frekuensi jiwa mereka tertuju ke surga, bukan ke Ravensbrück di mana keributan tersebut terjadi. Penerapan ketajaman rohani dan batasan yang tegas. Bagaimana kita menerapkan hal ini hari ini di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita beralih dari kelelahan akibat kebisingan menuju kejernihan angin dan api Roh Kudus ini? Hal ini menuntut pemikiran kritis, ketajaman rohani, dan pengendalian emosi. Yang pertama, kita wajib mengidentifikasi dan meredam kebisingan. Itu bagian kita. Ya, kita harus melatih pemikiran kritis yang cermat terhadap lingkungan di sekitar kita. Banyak dari kita hidup dalam kekacauan yang kita ciptakan sendiri. Kita mengizinkan kekacauan itu menguasai pikiran kita. Kita menghabiskan waktu berjam-jam menelusuri berita-berita negatif, terlibat dalam perdebatan digital, atau memelihara hubungan-hubungan yang toksik dengan orang-orang di sekitar kita. Lalu kita bertanya-tanya, mengapa kita tidak dapat mendengarkan suara Tuhan? Ya,
Kalau kita mengisi pikiran kita dengan sesuatu yang toksik, bagaimana bisa kita mendengarkan suara Tuhan? Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak akan mendengarkan bisikan di tengah badai. Anda harus membangun dinding di sekeliling rentang perhatian Anda. Harus bangun dinding yang memisahkan agar kita fokus kepada suara Tuhan itu. Tetapkan batasan media. Matikan notifikasi-notifikasi yang memicu kepanikan Anda. Sewaktu kita berdoa, jangan menjawab ponsel. Matikan semuanya. Tetapkan batasan relasional. Anda tidak berkewajiban untuk terlibat dalam setiap perdebatan yang Anda diundang untuk mengikutinya. Anda pun untuk menjaga inner peace dapat menolak untuk hadir di sana. Jika itu sesuatu yang tidak berguna bagi Anda. Tetapkan batasan mental. Ketika pikiran yang penuh kecemasan dan perenungan berlebihan, itu ruminitas yang saya katakan tadi, memasuki benak Anda, janganlah sediakan kursi dan memberinya makan. Hentikan pikiran itu di ambang pintu, jangan izinkan masuk, taruh filter di sana. Runtuhkanlah segala argumentasi dan setiap hal tinggi yang meninggikan diri melawan pengetahuan akan Allah. Taklukkan itu kepada pemikiran Kristus. Karena after all, Alkitab berkata, kita yang percaya kepada Kristus memiliki pikiran Kristus. Kemudian langkah berikutnya adalah sadari nilai dari pengendalian emosi. Kita hidup dalam budaya yang memuja ekspresi emosional tanpa saringan. Jadi ekspresi emosi tanpa saringan ini kita banyak lihat di sini, di dunia ini. Kita diajarkan bahwa jika kita merasakan sesuatu, kita harus memvalidasinya, meluapkannya, dan membiarkannya mengalir bebas sebebas-bebasnya. Namun buah roh adalah penguasaan diri. Galatia 5 ayat ke-23. Api tidak hanya menghangatkan, api juga membakar. Dan seorang percaya yang dimurnikan memahami nilai yang sangat besar dari menempatkan emosi mereka di bawah kendali roh. Ketika lidah-lidah api hinggap di atas setiap murid yang hadir di ruang atas pada hari Pentakosta tersebut, hal itu menandakan bahwa ucapan dan emosi mereka kini berada di bawah kendali yang baru. Mereka menyerahkan kendali itu kepada Roh Kudus. Pengendalian emosi bukanlah tindakan memendam kebenaran. Bukan. Sekali lagi, pengendalian emosi bukanlah tindakan memendam kebenaran, melainkan penguasaan diri. Ini adalah kemampuan untuk menatap situasi yang kacau, merasakan lonjakan kecemasan atau lonjakan kemarahan, lalu berkata, "Tidak, aku tidak akan membiarkan kedamaianku direnggut oleh kebisingan ini. Aku akan tetap teguh. Fokus kita tetap kepada pekerjaan roh ini." Langkah berikutnya adalah sambut sang api pemurni tersebut. Biarkan Roh Kudus melakukan pekerjaan diagnostiknya di dalam hati kita. Ketika kita merasa cemas, alih-alih terus merenungi kecemasan tersebut, tanyalah kepada Roh Kudus, apa yang sedang engkau ya Roh Kudus coba bakar habis saat ini di dalam hatiku? Tanya. Jika kita merasa sangat takut kehilangan keamanan finansial, mungkin api itu sedang membakar habis ketergantungan kita pada uang dan bukan pada Tuhan. Kita harus bergantung kepada Tuhan, bukan kepada uang. Ya. Jika kita diliputi kepahitan akibat pendapat orang lain tentang diri kita, mungkin api itu sedang membakar habis berhala dalam diri kita, yakni hasrat untuk menyenangkan hati orang lain, bukan menyenangkan Tuhan. Nah, berikut ini saya ingin memberikan penjelasan tentang hasrat untuk menyenangkan hati orang lain ini. Mekanismenya seperti apa? Kita telah menghabiskan waktu yang lama untuk berusaha menjadi sosok seorang anak yang baik. Anak laki ataupun anak perempuan. Untuk menjadi sosok sahabat yang baik. Untuk menjadi sosok profesional yang sempurna. Demi mendapatkan pengakuan. Namun, terlepas dari segala upaya terbaik yang telah kita
kerahkan, kita berikan, kita lakukan, orang-orang masih saja tetap mengkritik kita, salah memahami atau meremehkan pencapaian-pencapaian kita. Mengapa hal ini sekarang sedang dibakar habis? Kepahitan yang kita rasakan merupakan sebuah kesadaran yang sangat menyakitkan. Bahwa seberapa pun besar pengorbanan diri yang kita lakukan, kita tetap tidak dapat mengendalikan narasi atau pandangan dari orang-orang di sekitar kita ini. Yang tetap terus-menerus mengejek, mengkritik, dan semuanya ini. Api kepahitan itu memang terasa menyakitkan. Namun secara aktif, ia sedang menghancurkan ilusi yang selama ini kita yakini. Bahwa kita dapat membeli kedamaian dengan cara menenangkan hati orang-orang ini. Hal ini memaksa kita untuk berhenti berusaha melakukan itu. Sambutlah panas api Roh Kudus ini. Biarkan ia menyingkirkan segala kotoran yang melekat pada diri kita. Karena kita dipanggil untuk menyenangkan Tuhan, bukan manusia. Prosesnya mungkin terasa menyakitkan, namun hasilnya adalah emas murni. Kesimpulan, melangkah keluar dari kebisingan, menangkap hembusan angin Roh Kudus. Itu kesimpulannya. Nah, para murid memulai perjalanan mereka dalam ketakutan, terkunci di balik pintu-pintu tertutup karena bisingnya ancaman-ancaman di luar desa. Mereka takut bahwa mereka pun akan diperlakukan seperti Yesus. Namun ketika suara dari surga itu datang, segalanya berubah. Mereka tidak melangkah keluar dari ruangan itu menuju dunia yang tiba-tiba menjadi damai. Tidak sama sekali. Kekaisaran Romawi masih saja tetap brutal. Para pemimpin agama, orang-orang Farisi, kaum Saduki, dan ahli Taurat ini masih tetap melakukan permusuhan yang aktif dengan mereka. Kebisingan eksternal itu sama sekali tidak berubah. Tetapi merekalah yang berubah pada saat api Roh Kudus ini hinggap pada mereka dan membakar habis segala kecemasan dan ketakutan mereka ataupun keraguan mereka ini. Kebisingan internal ini dihancurkan. Mereka sekarang melangkah keluar dari ruangan itu dengan kejelasan yang menyala-nyala. Yang membalikkan dunia. Cara mereka melihat sekarang berbeda. Mereka tidak lagi dapat diintimidasi oleh kebisingan itu. Karena mereka sekarang digerakkan oleh sang angin, yaitu Roh Kudus. Saudara sekalian, sudah saatnya bagi kita sekalian untuk berhenti membiarkan kebisingan dunia ini menikte irama hati kita. Jangan lagi. Sudah saatnya untuk melangkah keluar dari siklus perenungan mental dan kecemasan yang melelahkan. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjalani hidup yang penuh dengan kegelisahan yang kacau balau. Dia memanggil kita untuk menjadi wadah bagi kuasanya yang terfokus dan memurnikan. Biarkan api kecemasan itu dipadamkan hari ini oleh darah Kristus. Bukalah jendela-jendela jiwa kita dan undanglah angin kencang yang dahsyat dari surga untuk memenuhi kita kembali. Biarkan api pemurniannya hinggap di atas kita, membakar habis apapun yang tidak berguna, membawa keteraturan bagi kekacauan kita, dan memenuhi kita dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal budi manusia. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa Surgawi, kami bertobat karena kami telah membiarkan kebisingan dunia ini menenggelamkan tipuan, menenggelamkan tiupan angin Roh-Mu. Kami bertobat karena telah memelihara kecemasan dan memberi makan perenungan-perenungan mental kami. Kami mengadakan ruminasi. Hari ini ya Bapa, kami memilih untuk menetapkan batasan-batasan yang tegas terhadap lingkungan yang kacau. Baik yang bersifat eksternal maupun internal. Kami mengundang api pemurnian-Mu masuk ke dalam lubuk hati kami yang terdalam. Bakarlah habis hasrat kami untuk mengendalikan segalanya. Bakar ketakutan, kecemasan kami, serta kesombongan kami. Karuniakanlah kepada kami anugerah pengendalian emosi dan buah roh, dan ketajaman daya pembeda rohani. Selaraskanlah hati kami dengan suara dari surga, agar kami dapat melangkah dalam kejelasan dan dalam damai sejahtera-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita selebar-lebarnya. Angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Naik dan tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati pelayananmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak cucumu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan yang membuat berhasil. Dan biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan nikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Semua kita menerima berkat Tuhan berkata bersama-sama. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian telah usai dan atas seizin Tuhan kita akan berjumpa kembali minggu depan. Dari Los Angeles, saya mohon diri. Shalom.